Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Meneruskan pelajaran kemarin, yaitu kitab Minahus Saniyah halaman 15, menerangkan tentang keutamaan istighfar. Yang kemarin dijelaskan bahwa istighfar itu sangat dianjurkan, terutama dibaca setelah sholat subuh, kemudian sebelum maghrib atau di akhir siang, kemudian di awal malam yaitu setelah maghrib, dan di akhir malam yaitu sebelum sholat subuh. Adapun fadilah istighfar, kemarin dijelaskan fadilahnya ini sangatlah banyak. Di antaranya istighfar ini bisa untuk memperlancar rezeki. Seumpama usahanya kurang lancar, usaha apapun tidak lancar, perbanyaklah istighfar, insya Allah akan langsung lancar. Kemudian lagi, istighfar ini sebagai solusi terakhir untuk memecahkan berbagai macam masalah. Masalah sekarang itu sangat banyak sekali. Kalau kita rutin istighfar, insya Allah masalah tersebut akan terselesaikan dengan baik. Kemudian lagi fadilah istighfar, yaitu diantaranya untuk menghilangkan bala atau musibah. Karena musibah itu atau bilahi diturunkan, sebab-sebabnya diantaranya karena kita sering melakukan dosa. Oleh sebab itu, bala musibah yang diturunkan oleh Allah karena dosa-dosa dari manusia, maka solusinya kita harus memperbanyak membaca istighfar. Baiklah, kita lanjutkan materi selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tambihun utawi iki iku ana pepeling suwiji. Ya ta'akkadu dadi kukuh utawa dadi kuat alal abdi ing atase kawula. Apa kasratul istighfari akae nyuwun ngapura. Kullama taqoda semangsane nekotaken sapa annasu manungsa dalam abdi nekotaken al khaira ing kebagusan. Wa huwa hale utawi abdi fil batini ing dalam batine iku ala khilafi dzalika ing atase nulayani mengkono-mengkono khair. Sangat dianjurkan untuk membaca istighfar ketika orang lain berkeyakinan kita adalah termasuk orang yang paling bagus. Kadang kita dipuji berlebihan, padahal kita tidak pernah seperti itu. Dipuji, kok panjenengan rutin setiap hari sholat duha, kok rutin jenengan tiap hari sholat tahajud, padahal tidak pernah sholat duha, tidak pernah sholat tahajud. Nah, kita ini perlu untuk istighfar, biar hati kita tidak muncul perasaan ujub. Wa madama lan selajine langgeng iku lil abdi ingat kedue kawula apa sariratun krentek yaftadihu kang dadi kaweleh-weleh, kang dadi malu, biha kelawan sarirah kang dadi kaweleh-weleh sapa abdi, biha kelawan sarirah fid dunya ing dalam dunya, wal akhirati lan akhirat. Fala iku mongko utawi kang patut bihi kelawan abdi iku kasratul istighfari akai nyuwun ngapura, wal khaufu lan wedi lital bisihi krono oleh bawure khair
bawure abdi, bawur ala nasi menipu ing atase manungsa. Jadi seumpama seseorang di hatinya itu kerentek, punya kerentek yang enggak bagus, yang bisa membuat kita malu baik di dunia maupun di akhirat, maka yang paling bagus kita untuk memperbanyak istighfar. Jadi hanya punya kerentek jelek saja, kita dianjurkan untuk istighfar. Tujuannya apa? Biar kita itu tidak menipu orang lain. Wa qad qalu lan temen-temen ngucap sapa ulama, asarun nasi utawi luweh alane menungso iku man wong yazunnu kang nyono sapa man kang nyono sapa annasu menungso fihi ing dalem man al khaira ing bagus wa huwa hale utaiman fil batin ing dalem batine iku ala khilafi dzalika ing atase nulayani mengkono-mengkono khair. Fa idza takhallaqa mongko nalikane gawe pakerti bima kelawan gawe pakerti sapa abdu atau man tadi bima kelawan barang dzannahu kang nyono ing ma sapa annasu menungso fi ing dalem abdu kana mongko ana iku lau kedue abdu atau man apa hukmun hukum akharu kang weneh. Fa inna min syartil kamili mongko sak temene iku saking syarat kang sempurna ayas hada utawi yen to nyekseni sapa man kamalahu ing sempurnane wong wa naqsahu lan kekurangane wong ma'an hale bareng liyu toyanna supaya den paringi sapa wong min kullan ing saben-saben suwiji minhuma saking kamalahu wa naqsahu minas syukri saking syukur wal istighfari lan istighfar. Manusia paling jelek ya. Dengarkan, manusia paling jelek itu adalah manusia yang menganggap orang lain menganggap dirinya paling bagus. Jadi manusia paling jelek adalah manusia yang beranggapan saya adalah orang paling bagus. Ini paling jelek. Jadi semua orang menganggap kita adalah paling bagus, paling sempurna. Makanya kayak Gusmi, almarhum Gusmi Allah maghfirlahu, beliau itu selalu menganggap orang lain itu lebih baik daripada beliau. Gusmi Pondok Al-Falah Ploso, santrinya ribuan. Ketemu siapapun, beliau beranggapan orang lain itu lebih bagus daripada saya. Ini paling bagus. Karena manusia paling jelek adalah manusia beranggapan dia paling bagus. Ini manusia paling jelek. Berarti manusia paling bagus adalah manusia yang beranggapan dirinya itu paling jelek, orang lain paling bagus daripada dia. Ini ajaran sufi yang sangat luar biasa. Makanya orang bisa menjadi seorang tokoh sufi yang sempurna. Dia itu tidak hanya menganggap orang dia itu bagus, dan juga tidak menganggap dia itu banyak maksiatnya. Harus imbang. Dalam suatu sisi dia itu banyak dosanya, akhirnya banyak istighfar. Dalam suatu sisi dia memandang dirinya itu banyak kebaikannya, akhirnya dia mau bersyukur. Lah ini bagus. Kalau seseorang menganggap saya adalah orang paling banyak dosanya, saya tidak punya amal baik sedikit pun, saya paling banyak dosanya, istighfar terus. Kebanyak istighfar, merasa banyak salah, banyak dosa, merasa ahli neraka, akhirnya bisa ngenes nanti. Bisa mati ngenes. Kayaknya juga perlu. Kalau merasa kita paling baik, nggak pernah istighfar. Wah, saya nggak punya dosa, tiap hari puasa, tiap hari uzlah, nggak pernah kumpul, nggak pernah nipu, nggak punya dosa, saya ahli surga. Akhirnya dia itu akan sombong. Makanya harus imbang. Kita harus beranggapan bahwa kita itu juga punya amal baik, tujuannya biar kita mau bersyukur. Kemudian kita juga
punya banyak dosa, tujuannya supaya kita mau untuk beristighfar. Imbang akhirnya hidup ini. Wa madama lan selagine langgeng sapa abdu iku nakison wong kang kurang, fahuwa mongko utai abdu iku tahta hukmima ing dalem ngisore hukume barang tashaduhu kang nyekseni sira ing ma min naksin saking kekurangan au kamalin utawa kesempurnaan fi halataini ing dalam tingkah loro muhtalifaini kang beda karone li annahu krana sak temene abdu iku sahibu ainin wong kang duweni pandangan wahidatin kang siji bi khilafil kamili kelawan bedani wong kang sempurna fa innahu mongko sak temene kamil iku sahibu ainaini wong kang duweni pandangan loro au ainin utawa pandangan siji la tuzahimu kang ora desekan apa ainin aina sahibatiha ing pandangane wong kang duweni ainin wa qala lan kidik sapa man wong yatafaqqadu kang niti-niti sapa man nafsahu ing awak dhewe ne man fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono kamil wal ghalibu utawi kang umum finnasi ing dalem menungso iku mahabbatuhum demene nas dikasroti tiqatin nasi krana akeh oleh ngiyakinaken manungso fihim ing dalem nas fauqama ing dalem sak dhuwure barang yastahiqunahu kang ngehai sapa nas ing ma wala yakadulan ora parek sapa ahaduhum salah sijine nas iku yastaghfiru nyuwun ngapura sapa ahad min zalika saking mengkono-mengkono mahabbah fa'lam mongko ngerti sira zalika ing mengkono-mengkono wasiat ya akhi dulur ingsun. Ada orang yang hanya punya satu pandangan, misalkan menganggap saya adalah orang yang paling banyak ibadahnya, ada seperti itu, akhirnya sombong itu, ujub, merasa paling banyak pahala. Ada lagi orang yang beranggapan bahwa saya adalah orang yang paling banyak dosanya, akhirnya merasa kurang pede, kemana-mana kurang pede, minderan, istighfar terus. Itu kurang bagus, tidak stabil. Yang paling bagus, paling sempurna, yaitu punya dua pandangan. Pertama, kita itu juga banyak ibadah, ahli ibadah, kita ahli kebagusan. Kemudian dari pikiran kita, kalau kita itu ahli ibadah, ahli kebagusan, kita gunakan untuk selalu bersyukur. Nah, ini bagus. Kemudian di satu sisi kita juga harus beranggapan kita itu banyak dosanya. Akhirnya kita mau untuk memperbanyak membaca istighfar. Itu caranya. Itu cara yang bagus. Kalau mayoritas manusia, mayoritas umumnya manusia itu beranggapan dia itu paling bagus. Paling bagus wis. Tidak ada lagi sedunia yang paling bagus daripada saya. Rata-rata seperti itu. Akhirnya tidak mau istighfar. Ini sangat salah, salah besar. Jadi sekali lagi, tolong kita harus punya prinsip, punya anggapan orang lain lebih bagus daripada kita. Jangan sampai kita merasa kita paling bagus daripada orang lain, kita lebih pintar daripada orang lain, kita lebih ahli surga daripada orang. Jangan itu. Jangan. Kita harus sebaliknya, menganggap diri kita itu paling jelek sendiri. Walzam lan netepono sira al hayaa ing wirang isin atau malu. Ayil hayaa tegesi isin asyariyah kang bangsa syariat. Fa innahu mongko sak temene haya iku minal imani saking iman. Wa qad qalu lan teman-teman ngucap sapa ulama, al ibadatu utai ibadah iku isnani loro wasabuna lan 70 apane baban lawangi. Ahadun utawi kang siji wasabuna lan 70
iku fil haya'i ing dalam wirang atau isin minallahi saking Allah taala. Wa wahidun utawi kang siji iku fi jami'i anwa'il birri ing dalam sekabehi pira-pira amal bagus. Bab selanjutnya nerangkan tentang malu. Malu, tapi malu yang sesuai dengan syariat agama Islam. Apa ada malu yang enggak sesuai dengan syariat? Banyak. Misalkan sampean mau ngaji malu, mau ngaji di tempat umum malu. Berarti malu yang enggak sesuai dengan syariat. Disuruh oleh gurunya, ayo kitabnya dibaca, maju ke depan, kitabnya dibaca. Tidak mau maju, alasannya malu. Itu malu yang enggak sesuai dengan syariat. Dipanggil oleh bunyainya, "Nduk, Anasika kesini." Enggak mau datang, alasannya malu. Enggak mau datang, panggil bunyainya, enggak mau datang, alasannya malu. Berarti itu adalah malu yang enggak sesuai dengan syariat. Tinggalkan itu sudah. Jadi yang dianjurkan malu yang sesuai syariat. Contohnya, mau mencuri malu. Malu kepada Allah. Jangan hanya malu kepada manusia, lebih penting malu kepada Allah. Karena di sini diterangkan ibadah itu ada 72 macam. 72 macam. Yang ke-71 itu ada pada malu. Ada pada malu. Malu kepada Allah kalau kita tidak sholat fardu. Malu kepada Allah kalau kita tidak puasa. Itu malu syariat itu. Bukan malah sebaliknya. Yang puasa malu, yang enggak puasa tidak punya malu. Enggak puasa makan di jalan-jalan. Kita yang puasa mau negur tidak berani, malu. Ini malah terbalik. Nabi Daud, ini contoh malu kepada Allah. Nabi Daud itu mandi. Ketika mandi di dalam sebuah ruangan, di kamar mandi tertutup rapat. Kalau mandi tidak pakai baju, telanjang. Nabi Daud itu langsung ditegur oleh Allah. Langsung Allah memberi belalang dari emas jatuh dari langit, tepluk. Disindir Nabi Daud, "Wahai Daud, ini kamu saya kasih belalang dari emas, kamu jual, kamu gunakan untuk beli baju. Kalau mandi itu pakai baju." Ini Nabi Daud. Makanya Nabi Daud semenjak itu kalau mandi selalu pakai baju terus. Kenapa? Malu kepada Allah. Ya meskipun di dalam ruangan tidak ada siapa-siapa pun, tapi Allah akan melihat itu. Itu Nabi Daud. Wa fil hadits lan ing dalam hadis istahyu isino sira kabeh utawa wirango sira kabeh minallahi taala saking Allah taala haqqul hayai kelawan hae wirang. Qalu ngucap sapa ulama sahabat dawuh sapa sahabat, inna sak temene kita iku nastahyi isin atau madu sapa kita ya Rasulullah. Walhamdu utai puji iku lile kedue Allah. Qala dawuh sapa Rasulullah, laisa ora ono apa haya iku zalika mengkono inna nastahyi walakin naman lan tetapine utawi wong walakin naman lan tetapine sak temene wong istahya kang isin sapa man minallahi saking Allah taala iku fal yahfaz mongko becik ngreksa sapa man ar-ra'sa ing sirah wa malan barang wa'a kang madai apa ra'sa wal batna lan ing weteng wa malan barang hawa kang ngemot apa batna wal yudzakir lan becik elingo sapa man al mauta ing mati wal balalan ing bosok membusuk. Rasulullah memberi wasiat kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, malulah kalian semua. Sahabat menjawab, ya Rasulullah, benar kami sudah malu kepada Allah. Rasulullah menjawab, bukan, malu kalian itu masih belum malu kepada Allah yang sesungguhnya. Terus bagaimana malu kepada Allah yang sesungguhnya?
yaitu kita bisa menjaga kepala kita dan apapun yang ada di kepala, menjaga mata untuk tidak melihat maksiat, menjaga mulut untuk tidak ngomong yang dilarang oleh agama, tidak makan barang-barang yang haram. Ini termasuk menjaga mata dan seisinya, dan juga menjaga perut seisinya. Ini berarti kalau kita bisa menjaga kepala seisinya, menjaga perut seisinya, berarti kita itu sudah bisa malu kepada Allah dengan malu yang sesungguh-sungguhnya. Terus lagi yang terakhir, malu kepada Allah, yaitu kita selalu ingat mati. Ingat mati, nanti kalau mati kita akan busuk. Akhirnya hilang sudah rasa sombong. Rasa sombong sing angkuh, merasa paling hebat. Kalau ingat mati, kalau mati akan jadi orang yang busuk, akan membusuk. Hilang sudah rasa sombong kita kepada orang lain. Waman utai sapane wong iku aroda ngarepaken sapa man al akhirata ing akhirat, taroka mongko ninggal sapa man zinatal hayati dunya ing pepaes urip ing dalam dunya. Faman mongko utai sapane wong iku faala agawe sapa man dzalika ing mengkono-mengkono tarku tarokan faqad istahya mongko teman-teman isin sapa man minallahi taala saking Allah taala haqqal haya iklawan sak nyatane isin. Wa kana lan ana sapa al-Fudailu Syekh Fudail rahimahullah ta'ala iku yaqulu dawuh sapa Fudail, khamsun utai perkara 5 iku min alamatis saqoi saking tanda-tandane ciloko. Tanda-tanda ciloko. Kita kira-kira masuk pandak termasuk golongan orang-orang yang celaka, termasuk golongan orang-orang sing ahli neraka. Al-qaswatu suwiji atos fil qalbi ing dalam ati. Atine atos berarti alamat kita menjadi orang sing sakowah, orang sing jelek, orang sing celaka. Orang lain dapat musibah, kita tidak sedih sama sekali. Orang lain lagi susah, kita tidak sedih sama sekali itu. Tidak pernah nangis kepada Allah. Artinya atos. Diajak kebaikan ditolak, itu artinya keras. Diajak ngaji nggak mau, berarti artinya atos itu. Diajak pengajian tidak mau, artinya atos. Diajak untuk sodako padahal banyak uangnya, nggak mau, berarti artinya atos itu. Alamat cilaka itu. Wa jumudul aini lan atose mripatnya ndak pernah nangis. Tengah malam nangis kepada Allah. Kemudian ketika melakukan maksiat tengah malam nangis kepada Allah. Melihat orang lain sedih, kita ikut nangis, ndak pernah nangis sama sekali. Berarti atas juga itu. Wakilatul hayailan kide isin apalagi perempuan. Keluar ya minimal kudungan, anak pondok keluar meksian, kemudian pakai baju lengan panjang, pakai kerudung, minimal seperti itu. Wis anak pondok alumni pesantren Kiai Syarifuddin keluar di rumah nggak pakai kerudung, ngono kadang hanya pakai baju pendek. Alasannya ya saya kan sekarang sudah tidak mondok, meskipun tidak mondok tapi kan tetap membawa alma mater pondok, berarti tidak punya malu, tutupan sing rapet wis. Itu bagus. Karena orang banyak malunya berarti tambah sempurna imannya. Banyak malu berarti alamat dia itu menjadi orang yang baik. Tidak punya malu berarti alamat dia itu bukan orang yang baik. Itu hanya tanda-tanda dan alamat. Warrohbatu lan demen fid dunya ing dalam dunya. Cinta dunia sampai mengalahkan segala-galanya. Sampai enggak sholat, sibuk kerja terus sampai enggak puasa, itu namanya cinta dunia. Alasannya kalau saya enggak kerja, mau makan apa keluarga saya? Kalau memang enggak punya uang sama sekali, ya enggak apa-apa, enggak ada uang enggak untuk beli beras. Kalau enggak kerja enggak punya uang, mau makan apa? Kalau saya puasa enggak bisa kerja, ya enggak apa-apa sudah. Tidak puasa, karena kalau saya tidak kerja, kalau saya puasa tidak bisa kerja, kalau nggak kerja
Tidak punya uang, hari ini nggak makan keluarga. Tidak apa-apa, tidak apa. Tapi kalau orang sekarang banyak simpenannya, sama 1 bulan tidak kerja, tetap akan makan. Atau kerja tapi mengurangi, dikurangilah kerjanya. Setengah hari, atau kerjanya nyantai. Biar dia itu tetap bisa sempurna puasanya. Biar kita tidak termasuk golongannya orang yang hubud dunya itu. Watulul amali lan dawane angen-angen, kakek ngelamun terus ini. Alamat itu orang-orang sing celaka ini. Wa kana lan ono sapa al-Bari Syekh al-Bari rahimahullahu taala iku yaqulu dawu sapa al-Bari innal haya'a sak temene isin wal ungsalan aringku ayem seneng iku yutrikoni dingkluaken apa haya qalba ing ati ya. Atine gampang tunduk, gak gampang sombong. Kalau orang banyak malunya, berarti tanda atine itu gak iro sombong, gak gampang takabur. Dia itu hidupnya senang, tenang, ayem. Berarti sama, atine gak gampang sombong, gak keras atine. Fa'in wajada mongko lamun nemu apa haya wal ungsa fihi ing dalam kalbu az-zuhda ing zuhud. Kemarin sudah zuhud wal wara'a lan wirai sudah bisa menjaga barang yang haram, warok subhat pun tidak mau, apalagi haram. Hato mongko tetep opo haya wal ungsa. Wa illa lan namun ora wajada rohala mongko budalan atau ilang opo haya wal ungsa. Sifat malu dan sifat ketenangan kita itu akan pergi dari hati kita kalau hati kita itu hubbul mal, cinta dunia. Ini hati-hati, kalau cinta dunia alamat tidak akan punya malu. Tapi kalau kita itu tidak cinta dunia, maka kita akan tetap oleh Allah diberikan sifat namanya sifat pemalu. Wa alamatul mustahyi utawi alamate wong kang isin iku adamu wuku'ihi ora anane tumibane mustahyi fi dzambi ing dalam dosa ini. Malu melaksanakan dosa, malu kalau enggak sholat, malu kalau enggak puasa, malu kalau mencuri. Itu malu yang syariah. Kalau kalian disuruh baca kitab sama gurunya alasan malu, itu malu-malu yang sing keblinger. Dipanggil bunyainya, dipanggil pak yainya, ndak mau datang, alasannya malu. Itu jenenge malu yang tidak sesuai dengan syariat. Disuruh bunyainya buat kopi, malu. Sampai dipanggil lagi sama bunyai, dipanggil temannya, panggil sama bunyai, saya malu. Bilang lagi bunyainya, doa asli Anesya, dipanggil bunyai, saya bilang sama bunyai saya malu. Sampai 3 kali bilang malu-malu. Itu malu tidak sesuai dengan tempatnya itu. Jadi malu untuk berbuat jahat, malu untuk berbuat maksiat. Ini malu sesuai dengan syariat. Kultu ngucap sapa ingsun la alal murada menawa-menawa barang kang den karepaken bi adamil wuku'i kelawan ora anane tumiba iku adamul isrori ora anane netepi maksiat. Wa qad su'ila lan teman-teman den takoni sapa sayyidi Gusti ingsun Ali al-Mursifi. Ali al-Mursifi ini yang pernah saya dengar, beliau tokoh sufi, tiap hari menghatamkan Al-Quran 60.000 kali hataman. Ali al-Mursifi. Tapi masih belum pernah
nemukan saya takbirnya, hanya informasi katanya 60.000 satu hari. Ya opo lek maca Quran 60.000 khataman. Pakai karomah waktu. Kalau enggak pakai karomah waktu enggak bisa. Nah, apa bisa pakai karomah waktu? Ya bisa. Nempet waktu. Ya, karena beliau kan termasuk golongan wali, bisa itu. Tapi belum melihat takbirnya. Sampai 60.000. Ya, enggak masuk akal. Tapi kalau sudah Allah berkehendak, beliau punya karomah waktu, ya bisa saja itu. An makna kaulihim saking maknane dawe ulama. La yakunu ora ono sapa al muridu murid iku mustaqiman wong kang ajeg fit taubati ing dalem taubat. Hatta la yaktuba sehingga ora nulis alaihi ing atase murid sapa malakus simali malaikat kang jaga kiwa jamban ing dosa isrina ing 20 apane sanatan taune. Waduh, ini berat. Kita itu termasuk belum dikatakan orang yang istiqomah dalam bertaubat. Kalau selama 20 tahun kita tidak pernah melakukan dosa, kalau 20 tahun tidak pernah melaksanakan dosa, baru kita termasuk orang yang istiqomah dalam bertaubat. Hati-hati, 20 tahun tidak pernah melakukan dosa sama sekali, berarti kita itu masuk golongan orang-orang yang istiqomah dalam bertaubat. Nah, ini termasuk golongan wali ini. Kalau kita tidak usah nunggu 20 tahun, 1 minggu tidak punya dosa wis hebat. 1 hari tidak punya dosa wis hebat kalau kita ini. Nah, di sini 20 tahun tidak melaksanakan dosa sama sekali, baru kita dikatakan orang yang istiqomah dalam bertaubat. Ya, ini maklum, ini ajarannya para wali, ajaran sufi. Halil muradu apa ta utai kang den karepaken iku annahu sak temene murid iku layaqau ora tumiba sapa murid fi maksiatin ing dalem maksiat aslan babar pindah babar pisan. Amil muradu utawa utawi kang den karepaken iku annahu sak temene murid iku la yusirru ora netepi sapa murid bal yatubu balik tobat sapa murid wa yastaghfiru lan istighfar sapa murid alal fauri ing atase age-age. Nah, kan tidak mungkin kayaknya masa selama 20 tahun kita tidak melaksanakan dosa sama sekali, itu baru dikatakan orang istiqomah dalam tobat. Apa benar seperti itu, Syekh? Atau begini, Syekh? Ya. Seseorang itu tidak melakukan maksiat terus menerus, ya sekarang maksiat, istighfar, kemudian maksiat lagi, kemudian langsung istighfar lagi, maksiat lagi, cepat istighfar lagi. Apa seperti itu, Syekh? Versi yang kedua. Ini pertanyaannya. Faqala mongko ngucap sapa Ali al muradu utai kang den karepaken iku asani kang kaping pindho. Nah, sing kedua. Jadi penting kita maksiat cepat istighfar. Yang penting tidak terus menerus maksiat, langsung maksiat lagi, nyambung maksiat lagi. Nah, ini yang nggak diperbolehkan. Kalau hadis tadi ya kita maksiat cepat bertobat, bertobat, maksiat lagi, nggak sholat lagi, tobat lagi, nggak sholat lagi, tobat terus seperti itu, wis. Yang penting jangan sampai terus menerus untuk maksiat tanpa diselingi oleh taubat, oleh istighfar. Li'anal mazida krono sak temene tambahan as-sadiqa kang temen iku idza waqa'a nalikone itu murid ya, li'anal muridan krono sak temene murid as-sadiqa kang temen iku idza waqa'a nalikone tumiba sapa murid fi dzambi ing dalem dosa badara mongko age-age sapa murid ila taubati maring taubat wal istighfar lan istighfar fan maha mongko dadi kalebur inda dzalika nalika mungkon-mungkono badara ila taubat
apa azambu dosa alal asari ing atase labet. Enggak ada dosa sama sekali alal asar. Fala yajidu mongko ora nemu sapa al malaku malaikat sayan ing suwiji-wiji yaktubuhu kang nulis sapa malak ing sayan. Kang nulis sapa malak ing sayan. Li annahu krana sak temene malak iku yamkusu meneng sapa malak aksara ing dalam waktu kang luwih akeh ming saatin saking sak jam. La'allal abda menawa kawula iku ya tubu tobat sapa abda wa astaghfiru lan istighfar sapa abda. Fa idza nadima mongko nalikane getun sapa al abdu kawula wastaghfara lan istighfar sapa abdu taraka mongko ninggal sapa al malaku malaikat kitabata dzambi ing nulis dosa. Ini pendapat Syekh Ali Al-Mursifi, tokoh sufi yang masyhur. Khatam Quran katanya sampai 60.000, meskipun saya masih belum menemukan takbirnya. Jadi yang benar seseorang itu dikatakan istiqomah dalam bertobat apabila dia selama 20 tahun tidak pernah melaksanakan dosa. Maksudnya adalah, kata Syekh Ali Al-Mursifi, ketika kita melaksanakan dosa, cepat-cepatlah untuk bertobat. Kalau kita melaksanakan dosa, bertobat dan istighfar, malaikat tidak sempat nulis. Tidak sempat nulis. Karena malaikat itu akan menulis perbuatan dosa kita setelah 3 jam. Kemarin kan diterangkan 3 jam. Ditunggu 1 jam belum istighfar. Ditunggu lagi 2 jam belum istighfar. Ditunggu 3 jam kok belum istighfar. Baru ditulis dosa tadi oleh malaikat. Tapi kalau kita maksiat, langsung kita istighfar, bertobat dan istighfar, malaikat nggak jadi nulis. Jadi selama 20 tahun malaikat tidak pernah menulis dosa kepada kita. Ini yang dimaksud oleh Syekh Ali Al-Mursifi. Ya, pakai kaul sing gampang. Kalau 20 tahun tidak maksiat sama sekali, tidak mungkin kita. Ya kita maksiat, ya cepat tobat. Seperti nggak nyampe 3 jam, segera bertobat, istighfar. Biar malaikat tidak sempat nulis. Jadi nanti sama 20 tahun malaikat tidak pernah menulis kita melakukan perbuatan dosa. Summa la yakhfa mongko nuli ora samar opo anal malaikaini sak temene malaikat loro. Iku layak tubani ora nulis sapa malaikaini illal ma'asyiya ang pira-pira maksiat al qauliyata kang bangsa pengucap wal fi'liyata lan bangsa penggawe idza talaffadha nalikane nglafataken biha kelawan ma'asi sapa sahibuha wong kang duweni ma'asi. Ditulis maksiatnya, maksiat qauli ditulis kalau itu sudah kita lafadzkan. Kalau hanya di batin, di sini masih belum ditulis. Au qala utawa ngucap sapa sahibul wasiat. Ngucap sapa sahibul wasiat. Atau langsung tadi itu Syekh Ali Al-Mursifi. Fa alimtu mongko ngerti. Alimtu apa fa'altu itu? Fa alimtu mongko ngerti sapa ingsun kadha ing mengkene wa kadzalan mengkene di qaulihi kron dari Allah taala fihi ma ing dalem malaka ini kira mangkatibin rupane malaikat kang mulya katibina kang padha nulis ya'lamuna ngerti sapa kiraman katibin ma ing barang taf'aluna kang padha nglakoni sira kabeh. Di maksiat itu akan ditulis. Kalau maksiat sudah kita ucapkan, kalau bentuk ucapan sudah kita ucapkan, misalkan mengumpat, menghina, mencaci maki sudah diucapkan, itu baru ditulis oleh malaikat. Kalau masih hanya di batin, siapa yang mengumpat tapi di batin masih belum ditulis.
Tapi meskipun belum ditulis, kita dianjurkan untuk istighfar. Jadi hati kita itu kok ada pikiran jelek sedikit pun, meskipun belum ditulis oleh malaikat, kita cepat istighfar. Ini ajaran ilmu sufi. Perbuatan juga sama, rencana mau mencuri, tapi belum terlaksana, nggak ditulis oleh malaikat. Tapi kalau sudah dilaksanakan, baru akan tertulis. Jadi kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Wal ilmu utawi ilmu weruh iku ghairul kitabati ora nulis, fafham mongko fahamo sira. Walzam lan netepono sira aidon halimali ya akhihi dulur ingsun al adaba ing tata krama. Faqad qalu mongko teman-teman dawuh sapa ulama la yang bagi ora sayekjo lirrajuli kedue wong lanang apa ayat luba yen to nyuprih sapa rajul al ilma ing ilmu wal hadis lan ing hadis hatta ya'mala sehingga nglakoni sapa rajul fil adabi ing dalam adab isrina kelawan 20 apane sanatan taune. Wa qalu lan dawuh sapa ulama kada parek apa al adabu adab iku ayyakuna yen ta ana apa adab iku suruh sayyidini 2/3 agama. Wa qalu lan ngucap sapa ulama man utawi sapane wong iku tarakhasa gawe murah sapa man fil adabi ing dalam adab raja'a mongko bali sapa man min haitsu ja'ahu saking arah teko apa adab ing man. Wa qaululan dawuh sapa ulama man utai sapane wong iku la adaba ora ana adab iku maujud lahu kedue man fala syariata mongko ora ana syariat iku maujud lahu kedue man wala imana lan ora ana iman iku maujud wala tauhid lan ora ana tauhid iku maujud. Ini bahaya, pentinglah adab. Orang kalau adabnya bagus meskipun goblok akan dianggap pinter. Orang kalau nggak punya adab dianggap nggak tahu sama sekali agama, dianggap nggak tahu syariat. Ke orang sing sopan, ngomong sing sopan, tingkah lakunya sing sopan. Sama orang tuanya, ketemu orang tuanya ya dicium tangannya. Ada orang tua dipanggil orang tua, kayak sampean kalau dipanggil guru, berjalan simpu, malah bagus itu adab. Kalau ke gurunya takzim, nunduk terus, jalan sampai bersimpuh, ngesot jalannya. Kalau ke guru, ke kiai, ke bunyai, ke orang tuanya, kalau jalan pencingkraan. Wah. Ya kalau bisa ke orang tuanya pun seperti itu adab atau sing bagus. Sampean meskipun tidak iso ngaji, sama orang tuanya dianggap pinter. Tapi sebaliknya orang nggak punya adab, pinter, nggak punya adab. Kalau ngomong nggak pakai ilmu, nggak pakai adab sama sekali, nggak sopan sama sekali. Tingkah lakunya pun nggak sopan sama sekali. Meskipun dia itu pintar, dianggap orang goblok. Adab dengan perintah itu lebih diutamakan perintah. Jadi seumpama An-Nasiha dipanggil oleh bunyai, An-Nasiha kesini nduk. Ya, ada apa bunyai? Tolong, saya diinjak-injak. Aduh, tak langkung bunyai. Takok kula suul adab. Nah, kan bagus An-Nasiha, kan masuk akal. Tak langkung bunyai, takok suul adab kula tak bengal. Nah ini disuruh indah ijak-ijak itu kan perintah. Kalau dia itu menginjak-injak bunyai, tidak punya adab. Dipentingkan mana?
pentingkan yang perintah. Sudah sudah diperintahkan. Perintah sudah suruh injak-injak bunyai, ya diinjak-injak. Jangan alasan tidak mau karena suul adab. Kalau sudah diperintah, jalan wis. Tidak usah pakai adab kalau sudah diperintah. Buang adabnya, jalankan perintahnya. Itu berlaku untuk siapapun wis. Kalau saya ini diperintah, tapi kalau saya jalankan, saya termasuk nggak punya adab. Ya sampai buang adabnya, diutamakan perintahnya. Itu kok ini. Nanti disuruh pas bilang, sing malu. Katanya suul adab. Kalau sudah perintah jalankan itu. Lebih pentingan perintah daripada adab. Qalu wa qaulu lan dawu sapa ulama al abdu utawi kawula iku yasilu tumeka sapa abdu bi ibadatihi kelawan ibadai abdu ilal jannati maring swarga. Wala yasilu lan ora tumeka sapa abdu ila hadratillahi maring ngersane Allah taala illa bil adabi angin kelawan adab fil ibadati ing dalam ibadah. Seseorang itu bisa nyampe ke surga dengan ibadahnya. Kalau banyak ibadah insya Allah masuk surga. Tapi seseorang tidak akan bisa nyampe kepada Allah, tidak akan bisa wusul kepada Allah, tidak akan bisa dekat kepada Allah, tidak akan bisa menjadi walinya Allah kalau dia itu tanpa adab dalam ibadah. Ya, lebih tinggi ini. Kalau masuk surga gampang, pokok ibadah masuk surga. Tapi kalau kita ingin dekat kepada Allah, ingin wusul kepada Allah, ingin jadi walinya Allah, kita harus punya adab. Punya adab dalam ibadah. Contohnya adab dalam ibadah. Kalau ngaji, ojo selonjor, tidak pantas selonjor. Ngaji, selonjor. Wiritan, selonjor. Ya kan tidak apa-apa, ibadah itu. Tapi kalau selonjor kan adabnya kurang. Makanya ya sing bagus adabnya. Kayak ketika kalian sowan kepada seorang raja, duduknya seperti itu. Adab itu bagus. Waman utai sabane wong iku lam yuroi orang reksa sapa man al adaba ing adab fi taatihi ing dalam taate man fa huwa mongko utai man iku mahjubun den aling-alingi ar-rabbihi saking pangerane man taala muluhur sapa Rabb. Makanya gunakanlah adab sing sopan kepada guru, sing sopan, tingkah lakunya sing sopan, biar kalian itu bisa dekat kepada Allah, kepada orang tua sing sopan, sing punya adab. Ndek guru ini adab, ndek orang tuanya ndak punya adab. Terbalik anak sekarang, masih kurang. Ceritanya Kiai Ihsan Kediri yang ngarang kitab Sirajut Thalibin 2 jilid itu, kitab tasawuf. Beliau itu punya adik namanya Ki Marzuki di Lirboyo. Ibunya Firok pisah. Akhirnya yang ibunya dari keluarga Lirboyo, ayahnya dari keluarga Jampes. Ibunya pulang ke Lirboyo, adiknya dibawa Ki Marzuki, bawa ke Lirboyo. Kiai Ihsan ikut ayahnya. Nah, ibunya itu kerong ke Kiai Ihsan karena kan agak jauh ke Lirboyo sama Jampes. Kalau sama Kiai Marzuki kumpul sama ibunya. Ibunya kerong sama Kiai Ihsan. Langsung bilang sama Kiai Marzuki, "Ayo, Cong, panggilkan kakakmu. Kakakmu lama ndak kesini, aku kangen." "Oh ya, Bu." Langsung Kiai Marzuki ke Jampes Kediri. Nemuni kakaknya, Kak Ihsan, "Ya ada apa, Dik?" "Sama disuruh ibu suruh pulang ke Kediri, ke Lirboyo. Ibu kangen." "Oh iya ya, nanti nunggu liburan, saya masih ngaji ya." Terus ditanya, nyampe rumah tanya, "Mana kakaknya?" Masih sibuk ngaji, biar istiqomah ngaji." "Oh iya ya." Aku dapat sekian hari, ibunya kangen lagi. "Ayo panggil ibu kakakmu suruh ke sini. Sudah lama tidak ketemu, ibu kangen." Berangkat Ki Marzuki manggil kakaknya, "Kak, ibu kangen ingin ketemu." "Ya ada kepentingan apa ya?" "Tidak ada, hanya kangen tok." Jadi orang tua itu melihat anak, melihat sebentar karena semarem.
Omong-omongan marah, tidak ada perlunya, tidak ada kepentingannya. Melihat anak, ketemu anak kan muar orang tua itu, apalagi ibu. Dipanggil 2 kali, tetap ya nanti nunggu liburan. Saya masih sibuk ngajar, biar istiqomah. Sampai 2 kali. Ulang lagi, mana kakaknya? Bu, masih lama liburan pondoknya, nunggu liburan. Langsung ibunya keluar ucapan begini, memangnya ihsan itu keluar dari batu tak? Panggil ibunya tidak mau datang. Itu langsung seperti itu ucapan ibunya. Langsung Ki Marzuki berangkat lagi ke Jampes. Kak, ya ada apa dek? Ibu marah. Masa marah? Gimana marahnya? Ihsan dipanggil ibunya tidak datang-datang. Memangnya ihsan itu keluar dari batu tak? Masa dek ibu bilang gitu? Iya. Langsung ya ihsan langsung lari itu. Ambil sepeda ontel, pancal. Belum ada mobil. Sepeda pancal langsung ngebut itu. Menemui ibunya. Langsung mancal sepeda ontel. Digenjot sepedanya. Terus jarak kurang 1 kilo. Sepeda diparkir. Dari Lirboyo kurang 1 kilo diparkir. Beliau itu jalan kaki nemu ibunya. Jalan kaki. Nyampe gawangan rumah. Mau masuk rumah. Beliau jalannya ngesot itu. Ngesot nemu ibunya. Minta maaf itu. Itu sangat luar biasa adabnya. Tidak nunggu-nunggu. Tahu ibunya marah. Memangnya ihsan keluar dari batu. Langsung lari. Ngambil sepeda. Gonjot ngebut. Kurang 1 kilo. Ditaruh sepedanya. Karena kalau sepedaan ke rumah ibunya dianggap kurang pantas. Kurang pantas. Jalan kaki lari. Nyampe gawangan rumah, gapura rumah. Jalannya ngesot sampai ke dalam. Sampai ketemu ibunya. Itu Kiai Ihsan itu. Sangat takzim ke orang tuanya. Makanya tidak heran beliau itu termasuk tokoh sufi. Bisa ngarang kitab Sirajul Talibin 2 jilid. Insya Allah sampai sekarang kitabnya masih dibuat mata pelajaran di Kairo itu, Al-Azhar itu. Sirajul Talibin. Itu nyari kitabnya Imam Ghazali, Minhajul Abidin. Itu Kiai Ihsan orang Kediri. Adabnya bagus. Kalian sama orang tua tidak punya adab. Lo nggak buarang sama orang tuanya juwegrang ini. Ya. Sing diusahakan sama orang tuanya sing sopan, tingkah lakunya sing bagus. Ya kayak kalian ke gurunya, ke kiainya. Insya Allah akan lebih manfaat. Tidak usah malu. Malu saya. Ngomong boso loh malu anak sekarang sama orang tuanya ya. Biasanya tidak pernah boso. Enjek-enjekan. Nduk, belikan tomat. Enjek bu, gak repot. Enggak mau boso. Mau bawa bahasa, pakai bahasa sing halus sama orang tuanya malu. Ini berarti malu enggak sesuai dengan syariat itu. Kalian ditipu oleh setan, dibujuk setan. Ojo boso. Malu kalau bahasa. Biasanya ndak bahasa kok pakai bahasa, nanti enggak akrab. Sudah ndak usah bahasa. Itu bisikan setan itu. Sudah mulai sekarang wis sama orang tuanya sing boso, sing sopan. Tingkah lakunya sing bagus. Insya Allah orang tua akan lebih maram sewenang. Didoakan terus kalian. Ya mungkin nanti bisa jadi sebabnya mendapat ridho orang tua, kemudian diridhoi oleh Allah, bisa dekat kepada Allah kalian. Seperti Kiai Ihsan ini, dekat kepada Allah. Karena adabnya itu sangat mapan. Waman utai sapane wong wa qalulan ngucap sapa ulama tarkul adabi utai ninggal adab iku mujibun majibaken ditordi maring den ditolak. Enggak akan bisa usul kepada Allah. Orang enggak punya adab enggak akan bisa jadi dekat kepada Allah, enggak bisa jadi walinya Allah. Faman mongko utai sapane wong iku asaa ngalaaken sapa man al adaba ing adab alal bisati ing atase kajembaran dalam keadaan lapang, keadaan jembar, ndak punya adab. Rudda mongko den tolak sapa man ilal babi maring lawang ya. Mau bertamu ke rumah orang, ndak punya adab, diterima apa ditolak? Disuruh pulang. Mau ke rumah ke orangnya orang lain, ndak punya adab, ndak punya sopan santun, ya ditolak. Mertamu ke rumahnya pejabat, ke rumahnya presiden, ke rumahnya kiai, tidak punya adab, ya tolak, wis suruh pulang saja wis. Begitu juga kita mau sowan kepada Allah, mau usul kepada Allah, kok kita tidak punya adab, kita akan ditolak, diusir oleh Allah, nggak akan diterima.
Meskipun zikir terus, tapi tidak punya adab, nggak dianggap oleh Allah itu. Diusir, percuma. Waman utai sapane wong iku asa gawe adab sapa man. Alal babi ing atase lawang rudda mongko den tolak sapa man. Ila siasatid dawabi maring lakone pira-pira gegremetan. Maring lakone pira-pira gegremetan. Wa qaululan ngucap sapa ulama mawasola ora tumeka sapa auliyaullahi pira-pira walene Allah ila ma maring perkara wasalu kang tumeka sapa auliya bikasratil a'mali kelawan akai amal. Ndak seperti itu. Wa inama wasalu lan angin pasti tumeka sapa auliya bil adabi kelawan adab wa husnil khuluqi lan baguse pakerti. Fa'lam mongko ngerti sira zalika imkun-mukun wasiat ya akhi hitulul insun. Ini penting ini. Wali-walinya Allah, dia itu oleh Allah bisa diangkat menjadi wali bukan karena ibadahnya. Banyak ibadahnya, banyak puasanya, banyak baca Al-Qur'annya, bukan karena itu. Tapi beliau-beliau wali-walinya Allah kayak Habib Soleh, Kiai Hamid Pasuruan. Beliau itu diangkat jadi walinya Allah bukan karena banyak ibadahnya, bukan. Tapi karena beliau itu bagus adabnya, bagus pakertinya. Ini penting, sangat penting. Ya kayak itu Syekh Ihsan Jambas, adabnya sangat bagus itu. Ke orang tuanya sampai ngesot. Mulai dari pintu gapuro ke rumah, ngesot. Jadi wali-walinya Allah itu tidak hanya banyak ibadah saja, di samping banyak ibadah, beliau itu adabnya, adab kepada manusia bagus, adab kepada Allah juga bagus. Di samping itu juga budi pekertinya pun juga bagus. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.